Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum memulai kajian pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama yang dipercaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Yasin. Semoga dengan doa tadi kita diberikan kelancaran dalam pembelajaran kali ini. Sebelum itu Ibu mau absen dulu nih. Siapa yang tidak masuk? Devia, Bu. Kenapa Devia? Sakit, Bu. Kita doakan ya, semoga dia cepat sembuh dan diangkat pendidikan. Amin. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang deret aritmatika. Tapi sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, peserta didik mampu memahami makna dari deret aritmatika. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan rumus jumlah n suku pertama dari deret aritmatika. Yang ketiga, peserta didik mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau tanya nih sama kalian. Siapa di sini yang suka menabung? Saya, Bu. Yasin, biasanya menabung sehari berapa ribu? 2.000, Bu. Bagus ya, boleh jadi contoh sama Yasin. Oke, kita ambil contoh dari kasus Yasin ini. Misalnya, Yasin menabung di hari pertama sebanyak 2.000, di hari kedua sebanyak 4.000, di hari ketiga sebanyak 6.000. Berarti kita tahu nih, Yasin selalu konsisten dalam menambahkan tabungannya sebanyak 2.000 dari hari sebelumnya. Jika Yasin menabung selama 15 hari dan di hari ke-15 itu Yasin menabung sebesar 30.000, kira-kira berapa uang yang dikumpulkan Yasin pada hari ke-15? Oke, kita lihat ya. Katanya tadi di hari pertama Yasin menabung sebanyak 2.000. Di hari kedua Yasin menabung sebanyak 4.000. Di hari ketiga Yasin menabung sebanyak 6.000. Nah, dari sini kan kita tahu ya, kalau Yasin ini pasti menambahkan 2.000 pada setiap harinya. Jadi di sini kita bisa menuliskan sebanyak 8.000. Di hari kelima 10.000. Sampai hari ke-15. Yaitu tadi berapa katanya? 30.000. Nah, ini kalau kita hitung seperti biasa pasti banyak memakan waktu. Jadi cara mudahnya kita bisa menggunakan rumus deret aritmatika. Deret aritmatika adalah penjumlahan seluruh barisan aritmatika yang dihitung secara berurutan. Umumnya, deret aritmatika mempunyai dua rumus. Yang pertama, Sn sama dengan n per 2 dikali R ditambah UN. Dan yang kedua, Sn sama dengan n per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, rumus pertama ini biasanya kita gunakan ketika suku pertama dan suku terakhirnya sudah diketahui. Sedangkan rumus kedua ini kita gunakan ketika suku pertama dan bedanya yang telah diketahui. Nah, dengan keterangan N adalah banyaknya suku, A adalah suku pertama, UN adalah jumlah suku ke N, B adalah beda. Nah, maksud beda di sini adalah selisih antara setiap suku dalam deret aritmatika. Kira-kira dalam kasus Yasin ini kita akan gunakan rumus berapa nih? Kedua. Oke, kita akan menggunakan rumus kedua. Nah, kira-kira dari kasus Yasin ini apa nih yang diketahui? A-nya, Bu. Berapa A-nya? 2.000. Terus apa lagi nih yang diketahui?
diketahui dari kasus ini? Selisihnya Bu atau konsistennya tadi Bu? Selisihnya apa bedanya 2000 juga Bu. Lalu N-nya itu sama dengan 15. Jadi itu kenapa? N kedua dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali 7. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. N-nya 15 dibagi 2 dikali N-nya 2000. 15 kurang 1 dikali bedanya juga 2000. 2 dikali 2000 sama dengan 4000. 4000 ditambah 14 dikali 2000 sama dengan 28.000. 4.000 ditambah 28.000 32. 15 dikali 32.000 sama dengan 480.000. Kita bagi 2 sama dengan 240.000. Jadi uang yang dikumpulkan Yasin selama 15 hari yaitu 240.000. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada Bu. Paham Bu, nggak ada Bu. Oke. Nah, di sini Ibu mempunyai LKPD. Di dalam LKPD ini terdapat beberapa masalah yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. Nantinya setiap kelompok akan menunjuk satu orang sebagai perwakilan untuk mempresentasikannya ke depan. Waktu mengerjakannya selama 15 menit. Dan apabila ada hal yang kurang jelas, silahkan bertanya kepada Ibu. Sebelum Ibu membagikan LKPD ini, Ibu akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok. Yasin, silahkan pindah ke tempat Pinky, dan Pinky pindah ke tempat Yasin. Bu. Yasin dan Della kelompok 1, Tri dan Pinky kelompok 2. Silahkan duduk sesuai kelompoknya. Sudah Bu. Halo Bu. Apa kesulitan? Boleh tanyakan kepada Ibu ya. Baik Bu. Kelompok 1 apakah ada kesulitan? Tidak Bu. Kelompok 2 apakah mengalami kesulitan? Tidak ada Bu. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah Bu. Perwakilan dari kelompok 1 siapa? Saya Bu. Kelompok 2? Saya Bu. Oke, silahkan kelompok 1 terlebih dahulu. Baiklah, dari masalah 1 saya akan membacakan soalnya. Diketahui barisan bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10. Misal yang ditanyakan berapa jumlah 4 suku pertama pada barisan tersebut. Nah, kalau dari kami ditambahkan manual Bu.
Ya, bisa 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8. Kenapa sampai 8, Bu? Karena dia sampai ditanyakan sampai di 4 suku pertama. Nah, jadi ditambahkan 4 tambah 6 berapa, 2 tambah 8 berapa, hasilnya 20. Gitu. Kalau ditanya jumlah 10 suku pertama, nah kalau ini kami menggunakan rumus, Bu, yang di sini. Jadi misal yang ditanyakan ke 10, N-nya nanti diganti sama 10. Ini 2 dikali suku pertamanya yang kami ketahui itu adalah 2, Bu. Karena yang paling pertama suku pertama itu 2. Nah, selisih antara ini sama ini itu 2 juga, Bu. Jadi 2 dikali 2 ditambah 10 dikurang 1 dikali 5 4 ditambah 15 5 dikali 18 Oke, benar ya. Bagaimana kelompok 2, apakah sama hasilnya? Sama, Bu. Tepuk tangan untuk kelompok 1, Bu. Terima kasih ya, Sin. Silakan, Sekolah Minky maju. Semangat ini. Masalah 2. Suatu pabrik pada bulan pertama memproduksi 80 tas. Setiap bulan mengalami pertambahan tetap sebanyak 15 tas. Tentukan banyaknya tas yang diproduksi pada tahun pertama. Karena pada bulan pertama memproduksi 80 tas, berarti A-nya 80. Karena setiap bulan mengalami pertambahan tetap sebanyak 15 tas, berarti B-nya 15. Karena yang ditanya adalah banyak tas yang diproduksi pada tahun pertama, artinya ada 12 bulan, berarti N-nya 12. Karena yang kita ketahui adalah A, B, dan N, maka kami akan menggunakan rumus SN sama dengan N per 2A ditambah N dikurang 1 dikali B, itu 12 dikali 80 jumlah banyak tas yang diproduksi pada tahun pertama sebanyak 1950 tas. Oke, bagaimana kelompok 1, apakah sama hasilnya? Sama, Bu. Oke, terima kasih ya Vicky. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baiklah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita. Semoga kalian semua paham ya bagaimana menentukan jumlah ekspor pertama dan mengaplikasikan dari matematika dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.